Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana aula bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Papa, Mama, Abang, Saskia, dan para penonton dimanapun berada. Dan di antara tanda mencintai Nabi SAW, indikasinya adalah apa yang kita lakukan setelah Rasulullah meninggal dunia. Dan telah kita sampaikan bahwa di antara bentuknya seseorang jika mengaku mencintai Rasulullah, maka dia akan menjunjung tinggi amalan dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bagaimana seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadir, ketika terjadi perang Uhud, tersiar kabar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia, dan beberapa para sahabat nampak layu dan lesu karena info tersebut, berita tersebut. Tapi ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadir yang menyorakkan semangat, mari kita susul Nabi SAW menuju surga Allah. Demikianlah bagaimana semangatnya beliau sampai diceritakan beliau meninggal dunia, wafat, ada 80 luka di tubuhnya, bahkan telah tersayat-sayat dari tubuhnya tersebut. Nah, berikutnya di antara para sahabat yang menampakkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang bernama Haram bin Milhan. Haram bin Milhan. Bagaimana sahabat yang bernama Haram bin Milhan ini? Beliau adalah seorang yang sangat bergembira ketika meninggal dunia. Mengapa itu bisa terjadi? Maka marilah kita simak kisahnya yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari oleh Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Beliau bercerita kepada kita, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus pamannya saudara dari Ummu Sulaim menemui 70 orang pengendara. Jadi ada yang ingin didakwahi oleh Nabi sebanyak 70 orang. Dan Nabi begitulah adanya. Jika ada sesuatu yang penting, urgen, bahkan dalam kondisi yang tidak diinginkan pun, yang didahulukan oleh Nabi dirinya atau keluarganya. Kita tahu dalam peristiwa hijrah ketika Nabi SAW dikepung oleh para pemuda yang siap membunuh beliau, maka yang disuruh oleh Nabi ketika itu untuk menggantikan beliau di atas kasurnya adalah Ali bin Abi Thalib. Artinya sepupu beliau. Padahal mudah bagi Nabi menyuruh orang yang bukan keluarganya. Tapi Nabi begitu. Jika ada hal-hal yang memang dalam kondisi yang mungkin tidak diinginkan oleh seseorang, yang didahulukan oleh Nabi, beliau dan keluarganya sendiri, bukan orang lain. Nah, Nabi SAW itu pernah mengirim, mendakwahi 70 orang, yaitu pamannya yang bernama Haram bin Milhan. Jadi ada jalur juga, paman pula tibanya oleh Nabi, oleh Ummu Sulaim juga, itu bernama Haram bin Milhan. Apa kata Haram bin Milhan? Haram bin Milhan ini pergi bersama 2 orang lagi. Dia katakan kepada 2 orang tersebut, nanti ketika aku pergi ke orang-orang tersebut, nampak oleh kalian mereka menerimaku, maka datang pula lah kalian berdua. Tapi kalau seandainya mereka ketika aku dakwahi nampak oleh kalian dari jauh ini aku dibunuh, maka sampaikan berita itu kepada sahabat yang baru di Madinah. Maka berangkatlah Haram ini sendirian. Jadi yang 2 orang ini melihat saja dari jauh. Berangkat Haram bin Milhan ini, kemudian Haram bin Milhan ini berkata kepada orang-orang yang berjumlah 70 ini. Apa kata Haram? Apakah kalian mempercayaiku jika aku menyampaikan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Haram bin Milhan terus mendakwahi tentang bagaimana Islam ini. Lalu ada di antara mereka yang mengisyaratkan kepada seseorang. Maka seseorang yang kena isyarat ini
pergi berjalan ke belakang haram, kemudian menikam haram dengan tombak. Jadi terbunuhlah haram ini dalam keadaan berdakwah, mendakwahi tentang syariat agama ini. Maka haram berkata, jadi haram berkata ketika itu, Allahu Akbar, aku telah menang demi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah cinta sejati, inilah kasih sayang sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang sahabat yang bernama Haram ini sangat bahagia ketika meninggal dunia. Mengapa demikian? Karena dia meninggal dunia dalam keadaan mendakwahi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga, selain kisah Haram ini ada pula kisah Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu mengutus Usamah bin Zaid. Kita tahu ketika sebelum wafat Nabi SAW, itu Rasulullah mengutus pasukan menuju Romawi, artinya melawan orang-orang Romawi, karena Nabi SAW melihat Madinah ketika itu agak genting posisinya. Maka Nabi mengutus pasukan di mana dikomandoi oleh Usamah bin Zaid, yang mana awal-awalnya itu para sahabat heran dengan keputusan Nabi. Mengapa demikian? Karena Usamah ketika itu baru berumur 17 tahun. Sedangkan yang dikomandoinya adalah pasukan dari kalangan sahabat yang senior. Mengapa Nabi SAW menjadikan Usamah yang menjadi pemimpinnya? Mengapa tidak para pemuka sahabat? Mengapa tidak yang senior-senior? Maka Nabi SAW menyampaikan, jangan kalian remehkan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini, tidak tahukah kalian bahwa ayahnya adalah Zaid bin Harithah? Nah, Zaid bin Harithah, ada darah kepahlawanan yang mengalir pada Usamah bin Zaid. Nah, yang singkat cerita, ketika telah pergi Usamah bin Zaid dengan pasukan ini, sampai di satu tempat mereka mendengar Nabi SAW meninggal dunia. Dan jadi terhentilah pasukan ini. Inilah yang kemudian mereka ketika itu belum berangkat lagi. Dan mana kita tahu kemudian yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam momen-momen seperti inilah ada hal yang terjadi pada para sahabat ketika Rasulullah SAW wafat. Bagaimana kisahnya? Marilah kita simak kisah ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dari sahabat Asim bin Adi, beliau berkata, 2 hari dari wafatnya Nabi SAW. Berarti ini adalah hari Rabu. 2 hari setelah Nabi wafat. Karena Nabi meninggal dunia pada hari Senin. Di 2 hari setelah itu, kira-kira hari Rabu, itu Abu Bakar menyerukan. Apa kata Abu Bakar dalam seruannya ini? Pasukan Usamah harus diteruskan. Ketahuilah, tidak boleh ada seorang pun dari pasukan Usamah yang tinggal di Madinah. Semuanya harus pergi sesuai dengan instruksi Nabi SAW. Maka ketika Usamah minta izin kepada Abu Bakar untuk tinggal di Madinah bersama pasukannya, jadi ketika Usamah ini tadi pergi, beliau mengirim surat kepada Abu Bakar. Abu Bakar, bagaimana kalau kami balik dulu ke kota Madinah? Nah, karena situasinya Nabi SAW baru meninggal dunia. Nantilah kita undur sedikit keberangkatan ini. Maka setelah membaca surat itu, Abu Bakar membalas surat Usamah. Apa kata Abu Bakar di dalam suratnya? Saya tidak melihat sesuatu yang lebih utama dari melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Artinya jika seandainya aku mati, kata Abu Bakar, hal itu lebih aku cintai daripada tidak melaksanakan perintah Rasul SAW. Maka tatkala diberitahukan akan kekhawatiran adanya serangan dari kelompok suku Arab yang akan menyerang kota Madinah, maka Abu Bakar As-Siddiq menjawabnya, apakah saya akan menahan pasukan yang telah siap dikirim oleh Rasulullah SAW? Sungguh saya telah lancang kalau saya berbuat demikian. Demi Allah,
datangnya serangan dari suku Arab lebih aku sukai daripada menahan tentara yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sebuah riwayat yang lain menyampaikan, demi jiwa Abu Bakar yang berada di tangan Allah, seandainya aku mengira ada binatang buas yang akan menerkamku, aku tetap akan mengirim pasukan Usamah sebagaimana yang telah diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam keadaan yang seperti ini Abu Bakar tetap melanjutkan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perintah, di mana Rasulullah ketika hidup mengutus pasukan Usamah bin Zaid, maka setelah Nabi meninggal dunia, Abu Bakar tidak genting sedikit pun. Meskipun datang nasihat-nasihat, meskipun permintaan sendiri dari Usamah untuk balik bersama pasukannya kota Madinah, kata Abu Bakar, tidak. Kamu berangkat sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi dahulu, di mana daerah-daerah yang disampaikan oleh Nabi kamu taklukkan satu persatu, semua adalah dalam tunduk dan patuh atas perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada merubah-rubah apapun perintah dari Rasulullah. Kalau itu adalah perintah Nabi, sami'na wa ata'na. Kami akan dengar dan kami taati wahai Rasul. Tidak ada lagi istilahnya mundur-mundur, pokoknya maju semuanya. Dan kita tahu pada akhir cerita Usamah bin Zaid ini mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya juga siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ujung dari perjalanan dari menghidupkan sunnah itu adalah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kalau ada orang yang bertanya mengapa umat Islam sekarang mundur dan semacamnya, maka jawabannya adalah umat Islam ini sudah jauh dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kunci kemenangan kita sebetulnya adalah berjalannya kita di atas amalan dan sunnah dari Nabi. Siapa yang dekat dengan sunnah Nabi, maka dia akan mendapatkan keberhasilan dan kemenangan di dalam hidup ini. Dan siapa yang terjauh dari sunnah Nabi, maka dia akan mendapatkan kecelakaan dalam hidup ini. Inilah yang nanti di akhirat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat para umatnya di telaga Al-Kautsar, ada di antara umat Nabi itu yang tidak dapat meminum telaga Al-Kautsar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati, itu umatku. Lalu mengapa dia tidak dapat meminum air dari telaga Al-Kautsar? Maka dijawab oleh malaikat ketika itu, engkau tidak tahu Nabi, ma'ahdatsu ba'dak. Umatmu ini telah membuat hal-hal yang baru setelah engkau meninggal dunia. Maka orang-orang yang terjauh dari sunnah Nabi, ujungnya pula nanti dia tidak akan dapat meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah setidaknya ada 4 tanda seorang mencintai Nabi. Yang pertama adalah bergembira dengan kedatangan Nabi. Kalau itu zaman sahabat, berarti kita sekarang disebut nama Nabi senang hati. Di setiap disebut nama Muhammad, senang hati kita karena itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah tanda mencintai Nabi, ingin nanti bersama Nabi di dalam surga. Ingin nanti bersama Nabi di dalam surga. Bagaimana Nabi SAW menginginkan keselamatan kepada kita umatnya, maka kita pun begitu ingin keselamatan pula nanti di akhirat. Dan di antara keselamatan yang paling tinggi adalah bersama Rasulullah SAW di dalam surga. Yang ketiga adalah sami'na wa ata'na. Ketika ada perintah Rasul SAW, kita dengarkan, kita taati, kita laksanakan. Tapi kalau ada larangan dari Nabi SAW tanpa alasan dan tanpa neko-neko, kita langsung meninggalkan. Kalau ada larangan, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah apa yang kita lakukan setelah Nabi meninggal dunia. Bahwa Rasulullah SAW telah wafat,
telah tiada di muka bumi ini, tapi Nabi meninggalkan sunnah-sunnahnya. Nabi meninggalkan ajaran-ajarannya. Nabi meninggalkan amal-amalannya utama. Maka tugas kita adalah mengerjakan amalan tersebut dan tidak sampai di sana mendakwahkan agama ini kepada orang lain. Kita tahu tadi seorang yang bernama Haram itu meninggal dunia dalam keadaan mendakwahkan ajaran Islam kepada orang lain, dan ketika meninggal dunia bukannya takut tapi malah tersenyum. Beliau katakan, aku telah menang dalam hidup ini karena aku meninggal dunia dalam mendakwahi Islam. Maka inilah mudah-mudahan di antara tanda-tanda cinta ini yang telah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan dapat kita ambil bagaimana posisi kita sesungguhnya. Jika kita sudah berada dalam 4 ini, berarti benarlah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam 4 tanda ini ternyata ada hal yang ternyata kita masih belum, berarti cinta kita masih harus terus diperbaiki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan bermanfaat, khususnya para penonton dimanapun berada. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan ini dengan tema yang lain insya Allah. Terima kasih banyak kepada Papa, Mama, Abang, Saskia dan para penonton dimanapun berada. Selamat mencintai Rasulullah dan mudah-mudahan dengan itu bersama Rasulullah nanti di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup bahasan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.